2020, gereja memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Janda Gereja. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara memuji seseorang, entah itu istri, teman, sahabat, anak, bos, dan lain-lain? Atau sebaliknya, pernahkah saudara dipuji oleh istri, suami, anak, teman, sahabat, dan pimpinan saudara? Bagaimanakah perasaan saudara ketika mereka memuji? Pastinya ada rasa tertentu dalam hati, entah itu semangat, bangga, senang, gembira, dan lain-lain. Nanti atau besok atau lusa, coba beri pujian bagi orang-orang di sekitar saudara. Suami memuji istrinya, istri memuji suaminya, ibu dan bapak memuji anaknya, anak memuji ibu dan bapaknya, pimpinan memuji karyawannya, dan sebaliknya. Dan ketika saudara memuji, lihatlah di wajahnya, kegembiraankah yang terpancar atau kemarahan? Saya yakin semua orang senang dipuji. Anak-anak sampai orang tua semuanya senang dipuji. Dan dampak pujian ini luar biasa, memberikan semangat dan selalu menyenangkan bagi yang menerimanya. Pujian membuat orang merasa dihargai. Seorang ibu akan senang kalau masakannya dipuji oleh suami dan anak-anaknya. Benar kan para ibu? Pastilah benar. Masa ada ibu marah ketika masakannya dipuji? Memang, mulut bisa saja berkata, "Biasa aja kok." Tapi wajah berseri menunjukkan bahwa pujian itu membahagiakan dan menyemangati. Saudara-saudari yang terkasih, pujian memang menyenangkan dan bisa menjadi dorongan untuk semakin giat dalam bekerja. Namun, pujian tidak bisa dijadikan landasan untuk bekerja. Dalam bacaan yang kita dengar, Yesus mengajak kita menjadikan semangat hamba sebagai pedoman dalam bekerja. Yesus mengajarkan agar para muridnya memiliki kepatuhan dan kerendahan hati di dalam hidup dan tugas pekerjaannya. Ajaran ini disampaikan dengan memberikan contoh tentang hubungan antara Tuhan dan hamba. Di kalangan bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya pada waktu itu, seorang Tuhan begitu berkuasa atas hambanya. Seorang hamba, apalagi kalau hamba itu adalah budak belian, dianggap hanya seperti barang yang dapat diperlakukan sekehendak hati tuannya. Seorang hamba harus menuruti apa yang
Seorang tuan dapat menghukum dengan hukuman yang keras dan kadangkala di luar batas peri kemanusiaan apabila hamba itu melakukan kesalahan yang tidak menuruti perintah tuannya. Di sini terdapat adanya kepatuhan yang luar biasa dari hamba kepada tuannya. Kalau seorang hamba telah melakukan tugasnya, ia tidak mempunyai hak untuk mengharapkan lebih daripada upahnya yang biasa, dan ia tetap tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibanggakan. Hari ini cerita tentang tuan dan hamba dipakai oleh Yesus untuk mengajar para muridnya agar para murid mempunyai kepatuhan yang tinggi sebagai hamba dan umat Tuhan. Dikatakan tadi, demikianlah juga kamu. Jikalau kamu telah menyelesaikan semua pekerjaan yang diperintahkan kepadamu, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Kalau diterima secara lurus saja kata-kata ini, maka kita akan sulit melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman ini, setiap orang berbicara mengenai hak yang mesti dihargai dan dihormati oleh setiap orang yang telah menjalankan suatu pekerjaan atau tugas. Dengan demikian, ada kewajiban dari pihak pemberi kerja atau tuan atau majikan untuk memberikan apa yang menjadi hak dari pekerja atau hamba. Dalam berbagai bidang kehidupan berlaku hal yang sama. Setiap tugas dan pekerjaan yang telah diselesaikan dapat mendapat upah, pahala, atau penghargaan. Yang mau disampaikan oleh Yesus dengan berkata, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan adalah supaya manusia mengetahui siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Manusia tidak memiliki satu dasar yang kuat untuk mendapat rahmat, karena rahmat adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Dengan demikian, menjadi hamba Tuhan yang melaksanakan apa yang diperintahkannya adalah satu rahmat. Maka berbahagialah kalau kita sungguh menjadi seorang hamba Tuhan yang setia dan penuh tanggung jawab melaksanakan perintahnya lewat pekerjaan yang kita lakukan. Bisa saja di mata seseorang pekerjaan yang kita lakukan dipandang rendah, tetapi bagi Tuhan semua pekerjaan itu bernilai, berharga jika kita melakukannya dengan hati tulus, dengan penuh tanggung jawab, demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan diri kita. Saudara-saudari, marilah kita melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan rendah hati, tanpa mencari pujian, tapi semata-mata demi kemuliaan namanya dan keselamatan